Shalom jemaat Tuhan di GSCA Talitakum Malang yang sangat kami kasihi. Senang sekali jumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian bersama dengan saya Pendeta Lydia dari SAF Jakarta. Tentu Bapak Ibu masih ingat dahulu kita sering berjumpa melalui offline, tapi sekarang kita berjumpa melalui online. Baik, pada ibadah pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dengan satu tema, jangan takut sebab Tuhan Allah lah yang menjadi kota benteng kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu berdoa pada saat ini. Ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan di GSCA Talitakum Malang pada saat ini bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, kami rindu mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kami rindu terus beriman kepada Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah dan jawablah kebutuhan akan jemaat di tempat ini dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan tentang Allah kita adalah kota benteng kita. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Mari Bapak Ibu bisa menyiapkan Alkitabnya dan kita baca bersama-sama firman Tuhan. Demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua saat ini dalam kondisi yang sebagian besar tidak mudah karena menghadapi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai pada hari ini, dan mungkin jemaat yang dikasihi Tuhan di sini juga menghadapi berbagai keadaan atau permasalahan pribadi yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan kepada kita bahwa Allah kita adalah kota benteng kita. Amin. Jadi mungkin Bapak Ibu mendengar berita-berita, update-update berita tentang misalnya update harian COVID-19 dari Kemenkes. Jemaat mendengar bagaimana misalnya angka positif COVID naik atau kemudian turun, kesembuhan naik, kadang-kadang turun, tingkat kematian naik, kadang-kadang turun. Mungkin kita menjadi cemas, atau berita-berita bahwa sekarang banyak klaster-klaster keluarga, atau ada virus-virus varian yang lain, atau saudara mendengar rumah sakit banyak yang penuh, bahkan tempat-tempat isolasi pun penuh, atau yang paling mungkin dekat
dengan jemaat, yaitu teman di kantor atau keluarga atau tetangga benar-benar memang telah meninggal dunia karena COVID. Bahkan mungkin jemaat juga mendengar kabar-kabar negara-negara lain yang menghadapi pandemi ini dengan sangat sulit. Ada yang lockdown, ada yang sampai kekurangan makanan, ada yang sampai berebut tabung oksigen, dan lain-lain. Mungkin itu membuat kita cemas. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa pandemi ini bukan berasal dari Tuhan, tetapi memang diizinkan Tuhan terjadi. Tentu Tuhan punya maksud. Menghadapi kondisi yang sulit, jangan kita menjadi takut. Tuhan pasti punya maksud. Dalam kondisi yang sulit, Tuhan akan membawa kita datang kepada Tuhan. Dalam kondisi yang sulit, Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan hendak melakukan mukjizat atas hidup kita. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bangsa kita yang sedang mengalami kesulitan, juga kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya memang sudah terbukti Tuhan kita itu adalah Tuhan penolong. Ketika masalah sangat besar datang, kata firman Tuhan, walaupun bumi berguncang, kediaman Allah tidak akan guncang. Mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama juga, yang menunjukkan satu situasi di mana dalam kondisi bangsa Israel yang sangat sulit, tetapi Tuhan mengajarkan untuk tidak takut. Ya, kita akan baca lagi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa siapkan dari Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Keluaran 14 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel percaya, Musa percaya bahwa Tuhan pasti menolong, maka terjadilah mukjizat. Jadi pada waktu itu, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir dikejar oleh tentara Mesir. Jadi kita bisa bayangkan waktu itu kira-kira 2 juta orang diperkirakan itu berjalan, sementara di belakang tentara Mesir dengan kuda-kudanya dan tentara-tentaranya dengan kereta-keretanya mengejar mereka sudah sangat dekat. Kalau kita bayangkan mungkin sudah di belakang kita dan sudah cukup dekat, mungkin debu daripada kereta kudanya itu sudah kelihatan, maka bangsa Israel panik dan berkata kepada Musa, mereka mengeluh-mengeluh, berkata kepada Musa, mengapa Musa engkau membawa kita dari Mesir hanya untuk mati di sini, kira-kira seperti itu. Tetapi Musa mengatakan, janganlah takut, berdirilah tetap. Sebab Musa yakin Tuhan pasti menolong. Meskipun dia belum pernah punya pengalaman membelah laut, meskipun dia belum pernah melihatnya, tetapi dia percaya Tuhan pasti menolong. Sehingga dia berkata kepada bangsa itu, kepada orang banyak yang ketakutan itu, satu orang Musa beriman dan dia berkata, jangan takut, berdirilah tetap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh ragu akan pertolongan Tuhan. Kalau pada waktu itu Musa takut,
Kita bisa bayangkan, Musa ketakutan lalu, aduh, maaf ya bangsa Israel, saya nggak sangka kondisi jadi sulit seperti ini. Kita udah nggak punya pilihan, di depan laut, di belakang. Sekarang carilah keselamatan masing-masing ya, syukur-syukur selamat. Sudahlah, terserah, mencar satu, terserah kemana. Saya udah tidak bisa lagi mengatasinya. Maka habislah bangsa Israel. Ceritanya pada waktu itu dan tidak pernah terjadi mujizat. Tetapi tidak demikian orang beriman. Musa beriman, jangan takut, katanya. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini, kata Musa. Bukan nanti, bukan besok, bukan semoga, tetapi Musa mengatakannya hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Luar biasa imannya. Dan apa yang terjadi, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan? Maka benar mujizat terjadi. Air itu terbelah. Bangsa Israel menyeberang. Dan musuh yang mengejarnya tepat di tengah laut ditenggelamkan oleh Tuhan. Memang di luar pemikiran manusia, di luar logika, di luar teknologi. Sampai hari ini pun tidak ada teknologi yang bisa dilakukan untuk membelah laut. Hanya tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat terkasih, jangan takut. Kita tidak boleh takut. Kita harus berani sebab ada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mungkin masih ingat juga di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga pernah melakukan hal yang sama kepada murid-murid yang ketakutan. Ya, masih ingat waktu itu murid-murid ada di tengah perahu di sebuah danau yang besar. Malam menjelang pagi ada angin sakal. Gelombang menerpa mereka dan mereka sangat ketakutan. Sementara Tuhan Yesus ada di bukit, tidak bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus di bukit berdoa dan murid-murid diminta menyeberang sendiri dengan perahunya dan menghadapi angin sakal. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dari bukit itu dia melihat murid-muridnya ada di tengah danau. Dia Tuhan, jadi dia bisa melihat bahwa murid-muridnya menghadapi angin sakal dan begitu kepayahan. Maka apa yang dia lakukan? Tiba-tiba dia sudah ada di depan murid-muridnya dan berjalan di atas air. Mujizat demi mujizat dia lakukan. Dia melihat dari jauh, tiba-tiba dia sampai, dia pun berjalan di atas air. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Dan apa yang dia katakan kepada murid-murid yang ketakutan di dalam perahu? Kepada murid-murid yang ketakutan di dalam perahu, Tuhan Yesus katakan, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Apa Bapak Ibu Saudara? Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Di dalam perjanjian lama tadi, Musa juga mengatakan jangan takut. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga mengatakan jangan takut. Di dalam Alkitab banyak sekali perkataan jangan takut. Karena Tuhan tahu kemungkinan takut itu ada karena kita hidup di dunia. Dan iblis selalu mendisplay pekerjaan-pekerjaannya yang menteror kita untuk menjadi takut. Tapi ada Tuhan yang mengatakan jangan takut. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa seperti ini, barangkali ada juga jemaat yang sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, sudah barangkali ada yang menjadi korban daripada pandemi ini, atau tetangga di depan rumah kita,
atau teman-teman kita dari WhatsApp grup kita sering mungkin tahu, aduh si ini, ini ya, ini teman SMA aku, seumur sama aku, hari ini dia meninggal karena COVID. Apapun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita menjadi takut. Ada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, dan kalaupun kita diizinkan mati, kita bertemu dengan Tuhan. Jadi kita tidak usah takut, ya saudara yang sekalian. Saya juga punya ada satu cerita, tapi ini cerita nyata. Teman saya, dia seorang hamba Tuhan, tapi dia juga dokter yang bertugas di garda depan untuk penanggulangan dan penanganan COVID. Jadi dia memang ada di puskesmas ini, puskesmas sana, kemudian ke desa ini, desa sana, pasar ini, pasar sana, memvaksin orang itu bisa 350 orang dalam sehari, kemudian juga mengurus pasien yang kena COVID. Nah, teman saya ini, dokter yang adalah hamba Tuhan ini, dia punya pengalaman. Jadi dia sharing kepada kita, dia katakan gini, wah saya punya pengalaman. Kalau pasien belum apa-apa, sudah ketakutan, memang hasil PCR positif. Tapi belum apa-apa, dia udah takut banget. Udahlah, gak usah lama-lama, lewat. Tapi kalau pasien itu tetap berani, tetap semangat, tetap kelihatan punya keinginan untuk melawan sakit penyakitnya dan terus berharap, apalagi orang yang punya iman yang berdoa, pasti bisa melewatinya. Jadi, kata teman saya ini, kalau saya masuk ke ruang-ruangan isolasi atau ruang-ruang perawatan, pertama kali saya menyapa pasien saya dengan, halo, jangan takut. Jadi, suasana itu membangkitkan orang untuk tidak takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, pertama diri kita sendiri juga jangan takut, itu yang paling penting. Karena ketika kita takut, itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perkataan-perkataan kita, mempengaruhi aura kita tidak menjadi berkat. Jadi pertama kali kita sendiri harus tidak takut supaya kita juga selamat, kita supaya tetap beriman apapun yang kita hadapi. Kedua, ketika kita tidak takut, kita bisa mempengaruhi orang lain untuk tidak takut. Jemaat masih ingat bagaimana tadi seorang Musa seorang diri, semua komplain. Hanya Musa seorang yang beriman bisa mempengaruhi 2 juta orang untuk menjadi beriman. Luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan juga kita terpengaruh dengan berita-berita di media-media, kemudian kita malah bingung sana sini, ini begini, ini begitu, kita ketakutan. Tidak. Jadi berita yang hoax, berita-berita yang mengerikan tidak perlu dibaca. Sekedar kita baca berita yang kita tahu sumbernya baik, kita tahu kondisinya, kita bawa kepada Tuhan untuk kita bawa di dalam doa. Kita ajak orang lain untuk berdoa. Kita bawa keluarga kita untuk berdoa. Kita bawa jemaat untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Indonesia saat ini sangat memerlukan dukungan doa. Tidak ada negara manapun yang bisa mengatasi dan punya pengalaman mengatasi pandemi dan berhasil mengatasi. Tidak satu pun sampai hari ini. Saudara, kita perlu berdoa bagi bangsa ini. Kita harus kuat supaya kita juga bisa berdoa. Supaya kita juga bisa menyelamatkan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa ini mungkin kita memang kehilangan kebebasan. Mungkin kita sulit ketemu orang, kita susah keluar, kita dibatasi melakukan sesuatu, kita seperti tidak bisa kemana-mana. Tetapi
Kita harus tahu bahwa kalau ini diizinkan Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Pasti Tuhan punya rencana. Tuhan akan membawa kita begitu beriman. Tuhan akan memakai kita begitu rupa. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan akan memakai kita menjadi saluran berkat. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal bisa kita lakukan pada masa-masa seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara tahu apa yang dilakukan oleh pelayanan tim SAF juga salah satunya adalah memang berdoa bagi bangsa. Meskipun kondisi sulit, mungkin kita tidak bisa lagi KKR lapangan, tetapi dengan satu ruangan kecil seperti ruangan yang saya pakai ini, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita bisa berbicara, kita bisa live streaming, kita bisa sampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, kita bisa berdoa, maka itu bisa sampai kemana-mana dan memberkati banyak orang. Apakah bukan sesuatu yang luar biasa masa-masa pandemi yang bagi orang dunia sangat mengerikan ini, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, ada Tuhan bersama dengan kita, kita bisa semakin mengandalkan Tuhan, semakin lebih dekat dengan Tuhan, dan kita juga bisa semakin dipakai Tuhan di dalam doa-doa kita dan apapun yang bisa kita kerjakan sebagai orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu kita semua tahu bahwa roh yang ada di dalam kita bukan roh ketakutan, tetapi dia adalah roh yang luar biasa sebab dia adalah Allah sendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya pernah kenal, saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sudah sepuh, tetapi saya tahu, saya masih ingat adalah orang-orang yang berdoa. Teruskan. Bahkan Tuhan semakin bisa memakai Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bagi banyak orang. Amin, saudara. Ya, kita tidak takut. Kita percaya. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, betapa bersyukurnya kami memiliki Tuhan. Betapa beruntungnya kami memiliki Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di dalam kami melebihi apapun juga, melebihi permasalahan bangsa Indonesia, melebihi permasalahan pribadi kami, melebihi daripada ketakutan kami, melebihi apa yang dilakukan iblis untuk menakut-nakuti kami, sebab Tuhan adalah Allah dan Engkau diam di dalam hati kami. Terima kasih ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami tidak takut menghadapi bahaya, sebab Tuhan beserta kami, sebab Tuhan adalah gunung batu kami, sebab Tuhan adalah kota benteng kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjagai kehidupan kami. Kami tidak takut, bahkan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami sama-sama dengarkan pada saat ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat di sini. Shalom.